dan berjuang. Apa? Menderita dan berjuang. Jadi kalau setiap orang Kristen, orang percaya menjalani kehidupan ini, menjalani kehidupan yang penuh penderitaan dan perjuangan, nah itu panggilan kita. Jadi jangan heran, ya. Jangan malu bersungguh-sungguh, jangan malu menyalahkan Tuhan. Lihatlah kehidupan ini sebagai pertandingan yang di dalamnya pasti ada penderitaan dan perjuangan. Kemenangan tentu, saudara, tidak bisa diraih jika kita hanya bersantai, tidak bisa. Kemenangan diraih karena kesediaan diri saudara dan saya untuk berjuang, bahkan menderita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memang telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Amin. Amin. Oh, sedikit yang amin. Saya ulangi. Allah memang telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Amin. Nggak mau nih hidup kekal. Amin dong. Di dalam Yesus kita semua memperoleh jaminan keselamatan. Amin. Bahkan menerima keselamatan itu sebagai anugerah secara gratis. Gratis cuma-cuma. Tapi bukan berarti karena mentang-mentang gratis, saudara, kita hanya menerima saja lalu meresponnya dalam hidup yang santai, hidup yang semau gue, seenak hati, suka-suka gue. Tetapi justru sebagai manusia Allah yang sudah diselamatkan, kita mesti berjuang dengan sungguh-sungguh agar tetap berjalan pada jalan keselamatan itu sendiri. Jangan sampai hilang keselamatan yang Tuhan beri. Jadi perintah untuk bertandinglah dan merebutlah hidup yang kekal bukan dimaksudkan bahwa seolah-olah manusia dapat memperoleh hidup yang kekal dengan usahanya sendiri, bukan berarti itu. Tapi dalam pengertian bahwa perjuangan yang sungguh-sungguh, perjuangan iman yang sungguh-sungguh agar menjadi pemenang di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Jadi siapa bilang saudara dan saya sendirian dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini? Saudara dan saya tidak pernah sendirian. Manusia bisa meninggalkan saudara. Manusia bisa tidak ada bersama dengan saudara ketika saudara berada dalam titik yang rendah. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena Allah kita adalah Allah yang beserta dengan kita. Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Kita adalah manusia punya apa sekali lagi? Roh Allah yang menuntun kita untuk kita tetap setia. Hikmat Allah akan memimpin kita melakukan apa yang berkenan kepada Allah dan menjaga sumpah setia yang benar dalam nama Tuhan. Jadi saudara, peganglah janji Allah bagi kita. Kuatkanlah dan kokohkanlah iman percaya kita kepadanya. Turutilah dan lakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, jadilah manusia Allah yang disiplin dan tekun. Disiplin menjalankan kehendak Allah, tekun berdoa, tahan uji, dan menjadi tangguh dalam tantangan dan pergumulan kita. Itulah yang menjadikan kita sebagai pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang harus kita ingat bahwa lawan kita itu bukan orang lain. Lawan kita justru diri kita sendiri. Ada sebuah kata bijak berkata demikian: peperangan terbesar, terberat, terpanjang dalam sejarah adalah peperangan melawan ego kita sendiri. Setiap kita bertanding melawan kemalasan yang membuat kita acuh pada tanggung jawab. Kita bertanding untuk melawan hawa nafsu, keserakahan yang membuat kita mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Kita bertanding melawan godaan yang menggiurkan. Itu setiap hari kita gumuli.
dari awal sampai akhir hidup kita. Pertandingan yang terus-menerus terjadi sepanjang kehidupan saudara dan saya. Peperangan yang tak akan berakhir selagi kita masih hidup di dunia ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya baru tahu, baru sadar, baru cari tahu sebuah pertandingan sepak bola ternyata dilakukan waktunya itu 2 kali 45 menit. Ya, begitu benar ya? Saya tak pernah mengikuti sepak bola, saya nggak suka olahraga sepak bola. Tapi kalau sekali-sekali saya lihat juga. Ya, saudara, waktu pertandingan mereka 2 kali 45 menit, masing-masing istirahat 15 menit. Saya baru tahu itu. Kita nonton sepak bola, pertandingan sepak bola aja itu udah melelahkan. Nah, lihat mereka pasti lelah. Pertandingan itu sangat melelahkan. Apalagi pertandingan iman yang berlangsung seumur hidup kita. Tapi percayalah, saat kita lelah, saat kita hampir menyerah, karena tak lagi berdaya, ingatlah bahwa saudara dan saya adalah miliknya Allah. Kalau saudara dan saya miliknya Allah, maka Allah selalu akan memberikan semangat baru, vitalitas baru, dan kekuatan baru di sepanjang pertandingan iman kita. Sebab dialah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Dia sumber kekuatan kita. Teruslah bertanding. Sebab telah tersedia mahkota kemenangan bagi kita. Setialah agar pada saat Kristus menyatakan dirinya kelak, ia mendapati saudara dan saya sebagai